Hai Sobat Antara, senang sekali menyapa dalam Berisik Berita Asik. Apa kabar semua Sobat Antara? Semoga makin semangat kita membuka lembaran baru, tepatnya di tahun 2023. Edisi kali ini di Berisik ada sesuatu yang unik, karena kita akan membahas tentang musik bersama musisi yang terkenal gayanya nyentrik. Ya, ini dia Sobat Antara, Amy Saras. Wow. Lumayan lo mikir kata-kata itu ya, biar semuanya. Oke, itu Karena nyentrik. iya nyentrik kan, gaya-gayanya Amy Saras kalau di atas panggung nuansa-nuansa yang dipakai adalah 60-an, 70-an, ya kan? Vintage. Atau kayak lawas gitu ya. Bahkan katanya itu gaya berpakaian terinspirasi dari ibunda ya? Yes, banget karena nggak tahu kalau ngeliat fotonya dari dulu atau sampai sekarang pun kadang masih suka pengen aku ikutin gitu loh. Baju-baju kadang-kadang suka, kalau apalagi yang batik-batik itu suka aku ambilin juga kadang. Mah buat aku ya, aksesorisnya buat aku ya gitu. Mam kok nggak ada zaman dulu, kok nggak ada nih tas bajunya, nggak ada juga, ya udah. Jadi kadang-kadang aku suka koper-koper lemarinya juga untuk thanks mama. Bahkan sekarang fashion kan kita balik lagi ke zaman lampau. Jadi sebenarnya fashion gak bakal mati sih. Sebenarnya kan kayak recycle aja sih, kayak kembali terulang lagi. Jadi dan kalau aku bilang sih yang paling penting sih yang bikin nyaman aja, mau modern, mau lawas apapun itu. Tapi kebetulan nggak tahu panggilan aku kok yang ala-ala lawas terus kayak gitu ya, kayak kembali ke masa lalu gitu. Nanti single yang akan kita obrolin juga ini adalah single yang kembali ke masa lalu kan, membawa Amy itu kayak flashback ke masa-masa dulu. Tapi kita jangan bahas single dulu karena tadi sempat mention tentang ibunda ya, tentang mama. Nah, Amy sendiri ini kan juga dikenal sebagai seorang musisi yang dulunya menghabiskan waktu sempat di Amerika Serikat, New York, Broadway. Itu apakah musik-musik Broadway itu terinspirasi dari mama kah di rumah yang sering play? Karena dari kecil loh katanya Amy ini suka banget sama musik-musik seperti itu. Aku memang suka banget teater musikal dari kecil karena kan pertama kali aku terekspos tuh nonton film musikal judulnya The Wizard of Oz yang dimana diperankan oleh Judy Garland, lagu Somewhere Over the Rainbow ya kan. Terus kayak melekat terus dan juga ketika itu mamaku dukungannya luar biasa. Kalau misalnya ekstrakurikuler tuh kok masukinnya ke paduan suara gitu kan. Terus juga dukung banget ke yang namanya aktif di panggung, jadi teater, terus juga pidato kecil gitu kan. Jadi sudah terbiasa juga dan kemudian kalau untuk Broadway, off-Broadway production itu memang kenapa enggak waktu itu kan, karena dari kecil udah sering nyanyi, terus sering juga ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teater musikal. Aku bilang oke, ngambil kelas nari, kelas acting, kelas nyanyi juga, terus mengikuti audisi juga. Dan New York adalah ibu kota dari teater musikal, Broadway. So aku bilang kenapa kalau kenapa kalau misalnya ada kesempatannya kenapa nggak diambil aja gitu, just try my best. Terus ya kebetulan jadi selama ini juga masih terus terinspirasi dengan teater musikal dan salah satunya ya mendapatkan dukungan dari mamaku pada saat itu. Tapi kalau ngambil sekolah dan kelasnya tetap nggak boleh teater musikal. Awalnya nggak boleh. Iya. Tapi bagaimana Amy akhirnya bisa meyakinkan mama kala itu kalau menekuni bidang ini itu bisa, Ma? Ya aku bilang itu komitmen dan konsisten dan terus maintain, dan aku rasa kalau misalnya kita sudah punya satu tanggung jawab gitu, jadi untuk pembuktian pun kita melakukannya bukan untuk pembuktian tapi bahwa kita tuh memang senang melakukannya, dan karena kita mempunyai tanggung jawab bahwa ini adalah pilihan karir dan ini pilihan jalan aku, tujuan hidup aku. Dan aku bilang kenapa enggak, karena banyak juga output dan juga orang yang membutuhkan sosok yang dimana kan kita nggak semua bisa berada di dalam satu box, dan ini satu box yang lain adalah kebetulan di dunia musik, teater musikal dan kreativitas. Aku bilang
Oke, jadi aku punya perjanjian. Oke, aku mengambil edukasi yang tidak menuju ke teater musikal, tapi aku habis itu bertanggung jawab ketika memilih itu apa yang harus aku lakukan. Dan kayaknya sampai sekarang juga suka ditanya, mama kamu nyanyi di mana lagi, kamu nyanyi di mana gitu, kamu pakai baju apa, dandannya apa, udah mulai kayak gitu. Terus kok itu bajunya dari siapa? Kok itu nggak bajunya ketutup ya? Ya oke deh, tetap ya yang namanya mama ya, gitu. Pasti, Jadi pasti. tapi aku pun juga merasa terima kasih juga ke mama yang akhirnya juga um, mempunyai dan ada ketertarikan di sekarang dunia aku gitu, di mana di sebelum-sebelumnya kamu nggak mau kerja kantoran aja atau misalnya gitu ya. Jadi tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang ya, kalau misalnya nggak karena doa dan dukungan mama ya aku nggak akan bisa ada di sini juga. Betul. Dan gak mungkin juga akan ada Amy Saras di layar-layar perfilman. Aduh. Aktris loh, ya kan. Bahkan suaranya juga di soundtrack film. Ya. Ini mungkin pertanyaan yang ya Amy sering pasti dapetin, antara menjadi musisi terus juga menjadi aktris. Ini challengingnya pasti beda. Tapi yang mana lebih berat kalau Amy boleh membandingkan? Kalau berat sih enggak, tapi mungkin tantangannya lebih ya. Kalau misalnya sampai sekarang juga banyak banget kan ya kayak musisi, aktris musisi. Jadi kayaknya memang udah korelasinya seiringan aja. Jadi kalau untuk tantangan ya beda saja. Kalau misalnya menyanyi kan kita lebih ke banyak mempergunakan suara vokal dan satu hari gitu bisa selesai. Dan kalau misalnya syuting kan berhari-hari, jamnya tidak tertentu, dan kemudian bisa menunggu seharian, kemudian bisa cuma take satu scene doang dan scene-nya kemudian di cancel, dan lebih banyak mental. Kemudian maintain karakternya lebih konsisten, dimana banyak sekali kan di sekeliling kita apalah situasi yang tidak menentu, dan kita harus bisa sigap balik lagi ke karakter. Jadi aku bilang kayaknya lebih ke tantangannya itu. Kalau misalnya menyanyi kan lebih karena aku berawal mula dengan menyanyi dan aku udah tahu apa yang aku akan sampaikan, dan sebagai penyanyi juga karakternya di panggung seperti apa. Nah kalau misalnya untuk syuting kan karakternya beda-beda, jadi kayak terus tiba-tiba Amy Saras biasanya begini, terus tiba-tiba harus jadi nggak sedih terus karakternya kayak terus, tapi pengennya banyak gerak. Nah itu salah satu kalau tantangan aku sih, bisa diem susah banget gitu. Kalau saya acting kan harus kita berbeda ya, keluar dari diri sendiri bahkan kalau jadi film kan. Mungkin itu yang lebih berat dibanding kita kalau musisi itu harus menunjukkan diri apa adanya. Jati diri yang tergambarkan melalui karya. Wow, karya-karya Amy ini juga beberapa tahun lalu di New York kerja, maksudnya dalam bidang Broadway, waktu itu gabung di Broadway ya? Ya, off Broadway production waktu itu. Abis itu kembali ke Indonesia dengan culture yang bisa dibilang baru lah. Kalau boleh di-compare antara bekerja dengan culture di Amerika dengan Indonesia, perbedaan apa yang terasa banget sebagai musisi? Kalau New York ya, lebih tepatnya, karena kalau kota-kota di Amerika kan beda-beda ya. Kalau New York kan kota bisnis dan apa-apa. Kalau kita zaman sekarang bilang sat gitu kan, sat. Jadi salah satunya itu kalau competition kayaknya sama aja ya, walaupun memang untuk dunia teater musikal di Indonesia sedang berkembang juga kan. Aku bilang jiwa kompetitifnya kita sama, cuma memang di sana lebih cepat aja gitu. Like everything bisa besok lagi berubah lagi, terus ada lagi nanti inovasi beda lagi. Tapi kalau misalnya comparison, ya kita masih berkembang terus, masih belajar terus, dan aku rasa untuk teater musikal selama dari kemarin udah 10 tahun, sekarang udah banyak banget opsinya. Dan kalau musik pun juga kita banyak banget outlet yang berbeda kan, kita nggak harus mengotak-kotakan musik juga. Betul. Dan aku rasa kalau misalnya untuk aku sebagai orang Indonesia dibanding kalau di New York, ya aku orang Indonesia tetap opportunity dan kesempatannya jauh lebih banyak di Indonesia pastinya. Jauh lebih banyak di Indonesia. Pasti itu. Kalau melihat dari segi musisi ya, mungkin jazz bisa kita bilang di Indonesia ini tantangannya seperti apa? Ada di industri jazz? Kalau jazz kan sebenarnya dari dulu kita sebenarnya udah ada kan, maksudnya orang sudah banyak mendengar kita almarhum Bobby Chen, terus juga ada dari dulu sebelum juga Mas Indra Lesmana gitu kan, terus juga Om Idang Rashidi. Jadi udah banyak melegenda, dan kalau misalnya jazz music
emang musik yang genre-nya nggak umum. Iya, betul. Cuma balik lagi, aku rasa kalau untuk scene jazz sekarang pun orang udah mulai ke sana, dan ada beberapa tempat yang dimana menjadi anak tongkrongan, tempat nongkrong yang untuk jazz. Dan aku bilang, seperti aku bilang, sekarang musik ada preferensi dari sendiri-sendiri, apa yang mereka ingin dengarkan, dan kebetulan jazz juga ada, dan berkembang juga, dan ada juga pop, ada juga R&B, jadi macam-macam. So aku bilang kayaknya sekarang untuk di Indonesia nggak bisa lagi namanya oke niche banget atau nggak umum banget, tapi kayaknya lebih ke preferensi masing-masing aja gitu. Apalagi sejak kejadian pandemi kan sekarang berubah banget gimana cara menyesuaikan industri musik ke zaman yang kayak tiba-tiba everything is so digital kan sekarang. Jadi aku bilang balik lagi ke apa yang kita suka, dan kalau kebetulan aku sih jazz memang karena udah selalu dengerin dari dulu, jadi memang akan terus balik lagi ada sedikit gitu ya. Walaupun di lagu pasti kalau bisa dengerin ada jazz sedikit. Nuansa-nuansanya tetap ya untuk jazz, ciri gitu. khas yang bisa dirubah. Oh Ciri khas seorang Amy Saras kan ya bisa dibilang unik. Kemarin baru aja soundtrack film Pengabdi Setan 2 Kemenyan, yang paling mungkin orang-orang ingat Pengabdi Setan Kelam Malam barengan sama Dispose. Akhirnya membuat karya soundtrack, bisa dibilang berbeda dengan membuat karya sendiri. Tantangannya gimana, Amy? Kalau misalnya karya sendiri mungkin dari dalam. Kalau soundtrack ini ada aturannya, sama kayak acting lah. Oh, ada aturannya banget kalau soundtrack. Gimana kan tuh ceritanya? Terutama untuk film-filmnya Bang Joko Anwar itu semua lirik lagu-lagunya itu dari Bang Joko sendiri, karena itu menjadi bagian dari filmnya. Kalau bisa dibilang bahasanya Abang tuh Easter egg-nya, jadi kayak clue-nya, petunjuk bagian dari filmnya. Dan kebetulan kan lagu soundtrack ini kan ceritanya suaranya Ibu Mawarni, penyanyi dari karakternya Pengabdi Setan. Jadi menyesuaikan dengan karakternya yang adalah penyanyi yang populer di tahun 60-an pada saat itu. Jadi lebih menyesuaikan karakternya, dan untuk aku sendiri karena balik lagi udah di teater musikal, jadi bisa menyesuaikan dengan karakternya, dan juga musiknya kan tentunya approval dari timnya juga, dari Bang Jokonya juga, apakah sesuai dengan scene filmnya gitu. Dan salah satunya kan nggak tahu juga scene-nya ditaruh di lagunya ditaruh scene mana, ternyata yang sisir rambut ibu. Jadi kan aku jadi kayak aduh kebayang kalau nyanyiin Kelam Malam, oh pantesan orang kenapa sih takut apa sih gitu, karena pas scene itu aku tutup mata. Tapi memang ya kalau kita bahas film horor ya, musik itu salah satu pendukung yang buat kita makin merinding banget. Dan sebenarnya single waktu itu Amy barengan sama The Spouse itu benar-benar orang takut dengerin. Tapi banyak juga yang request ya. Banyak masih suka minta nyanyiin tuh Kelam Malam, masih kalau misalnya kayak di TikTok aku tuh orang suka nge-tag aja, "Kak, aku nggak bisa tidur tapi suka lagunya." Padahal ini lagu romantis kok. Itu sebenarnya lagu romantis ya? Romantis sebenarnya. Jadi kalau aku bilang tantangannya paling cuman menekankan ego dan suaranya yang menyesuaikan dengan karakternya, dan kedua ya paling bagaimana nggak merasa takut ketika menyanyi lagunya. Tapi kalau misalnya yang musik dan film itu kan ya itu dia musik yang pas dengan scene-nya. Jadi kalau misalnya belum pernah nonton filmnya, dengerin lagunya mungkin kayak lawas aja sih. Akan kayak lagu zaman dulu ya gitu ya. Indonesian, irama Nusantara. Sobat Antara, menyenangkan memang berbicara banyak hal tentang musik, apalagi karir seorang Amy Saras. Kita tahu November kemarin, ini congratulations, akhirnya melahirkan single Lara. Makasih. Ini single yang katanya mengulik-ngulik kisah dulu waktu kecil. Nggak diulik, tapi muncul lagi. Kalau bahasa jadi sekarang zamannya ke-trigger Tergabung nih, mungkin diceritain apa sih momen yang akhirnya men-trigger seorang Amy Saras bisa menulis kata demi kata hingga akhirnya menjadi lirik single Lara? Oke, untuk pasti ada momennya dong. Apakah sendirian atau bagaimana? Untuk lirik kan mostly kebanyakan Adhika Rafardi. Jadi aku senang banget mendapatkan kesempatan bisa bekerja sama dengan talenta yang luar biasa. Aku udah ngefans banget sama Dika dari zaman kapan dia setiap denger suaranya aku bilang aku pengen kerja sama ini orang gitu. Dan dari tim akhirnya memperkenalkan ke Adhika Rafardi, terus juga aku ketemuan cuman cerita curhat aja.
Ya aku bilang aku pengen eh, aku pengen deh single kali ini yang benar-benar orang bisa relate sama perasaan aku dan aku merasa tidak sendiri gitu. Jadi ketika aku curhat dengan cerita satu situasi, dia menangkapnya, oh ini kayaknya ini cerita kayak masa lalu ya, kayak inner child dari masa kecil lo yang mungkin lo nggak pernah tahu apa yang terjadi pada saat itu. What, nangkepnya bisa segitunya, padahal juga belum lama kenal sama Dika juga kan, tapi dia membuat aku merasa I can trust him dan nyaman dengan apa yang aku ceritakan. Dan satu hal yang aku pengen sampaikan ya, apakah ini lagu pesannya bisa kena ke semua yang mendengar gitu, dan aku pengen yang mendengar merasakan apa yang aku rasakan gitu. Dan balik lagi ke sesuatu yang jujur itu pasti akan ada aja jalannya. Jadi alhamdulillah aku dilancarkan dengan lagu dari Lara ini. Akhirnya banyak yang merasa, ya ampun gila gue relate banget gitu kan. Ya ampun ternyata being vulnerable is okay gitu kan. Kerentanan diri itu nggak apa-apa, dan being not okay is okay, yang semacam situasi itu ya. Jadi aku pun akhirnya juga terima kasih juga Dikara membuat lagunya sangat indah sekali. Aku merasa kayak ketika mendengar itu, oh my god, kayak nulis kayak ke masa kecil aku, oh kayak begini ya, ternyata kayak terapi session gitu tapi lewat lagu gitu. Menyenangkan ya. Tapi ada nggak sih Amy waktu Adhikara menyelesaikan tulisannya berdasarkan curhatan Amy, yang bagian-bagian yang akhirnya diperbaiki dari versi Amy, ini kayak kurang cocok deh, atau itu emang pure udah Amy udah langsung jatuh cinta sejak baca itu? Jatuh cinta Langsung? pas sudah ketika musik workshop. Perubahan lirik itu pasti ada lebih ke kata-kata ya, tapi pesannya udah dapet banget. Musiknya aku langsung gila, aku nggak pernah menyanyikan, udah lama banget menyanyikan lagu just so simple, apa adanya, dan nggak pakai banyak instrumentalitas, yang simple banget, dan cuman lebih ke teknis ya kalau misalnya revisinya. Tapi ketika aku dengarkan workshop berapa kali ini, apakah aku make sure ini lagu yang aku inginkan, yang pengen aku nyanyikan, pengen aku sampaikan, bisa berulang-ulang aku sampaikan. Aku jatuh cinta banget dengan lagu Lara, dan aku ngerasa itu adalah bagian dari aku yang mungkin gak pernah sisi yang aku belum pernah keluarkan juga, yang mungkin dari dulu terpendam karena aku merasa belum nyaman untuk memperlihatkan bahwa oh Amy Search ternyata bisa juga ada sisi rentannya juga gitu. Dan aku rasa kayaknya everyone udah waktunya juga kita ada social media, everyone is so open, dan ada lagi output untuk bisa cerita atau curhat. Aku bilang kenapa enggak gitu kan. Jadi dan aku merasa kayaknya ya udah it's fine, aku jujur dengan sisi aku yang satu lagi dengan lagu Lara ini. Dan ketika mendengarkan itu juga ya pastilah itu menangis dengan rasa yang ya ampun, ini sesuatu yang akhirnya aku mengeluarkan a new baby, terlahir kembali ya setelah berapa lama nggak mengeluarkan karya lagi, dengan sesuatu yang oke, ini aku apa adanya. Dan kalau misalnya orang bisa relate, aku seneng banget. Ini musik yang diambil itu kalau kita dengar sebenarnya agak kayak pop ballad ya, dibandingkan Amy yang identitasnya atau ciri khas lah tadi adalah swing. Ini memang sengaja untuk single Lara atau memang ada konsep-konsep baru yang akan Amy berikan dalam karir Amy? Memang sengaja aku memilih pop ballad karena seperti layaknya balik lagi ke poin dan root akar aku di teater musikal. Dalam sebuah musikal pasti ada lagu yang benar-benar satu balladnya yang paling beda dari semua musiknya. Jadi aku mengingat dan selalu bercerita ke orang, kenapa sih beda banget, nggak kayak swing jazz? Aku bilang no, because ini adalah ballad, dan ini salah satu benang merahnya ya musik yang simple, yang menjadi sisi yang paling bedanya, yang menjadi highlightnya. Karena semua yang aku nyanyikan sebelum itu kan medium swing atau upbeat, kok nggak ada yang ballad? Aku bilang oke, kayak di sebuah pertunjukan musikal ada yang pastinya kayak melodramanya gitu. Jadi nggak apa itu di dalam satu cerita di teater musikal aku, itu adalah bagian dari cerita aku yang selama ini apa-apa tergesa-gesa. Sekarang oke, relax, take it easy, dan
cuman still aja gitu, kayak bener-bener udah nyanyi dengan suara dan ya udah gitu loh, Iya. nggak banyak gerak dan musiknya yang, dan biarkan musik dan kata-katanya yang berjalan gitu, Iya, yang betul. bersuara. Dan mungkin ini bakal relate banget ke orang-orang, apalagi liriknya juga bahasa Indonesia. Kayak tadi Amy mention, kata-katanya sebenarnya sederhana tapi dalam banget ya Amy ya. Iya kan? Maksudnya kalau kita kadang sekarang cuman berdasarkan lirik itu udah kayak kita dengerin orang ngobrol, orang cerita. Bahkan ada satu lirik sebenarnya yang aku suka banget. Itu yang kata-kata yang andai ku bisa memutar waktu, ku ingin bertemu diriku yang dulu. Itu kan sebenarnya semua orang semacam punya penyesalan dalam diri. Aduh, harusnya aku dulu nggak kayak gini, ini bisa dirubah. Tapi ketika membaca atau menyanyikan lirik itu, apa yang Amy bayangkan? Apakah Amy Saras juga ingin kembali ke zaman dulu? Jika iya, umur berapa sih Amy ingin mengunjungi Amy di masa lampau? Kalau untuk bagian lagu yang refnya itu tergantung interpretasi masing-masing. Ada yang bilang penyesalan, Iya. tapi sebenarnya lebih ke lihat lagi ke dalam diri kita, dan salah satunya adalah dari inner child kita, diri kita yang waktu kecil dulu. Kenapa kita misalnya sering banget nangis gitu? Kenapa kita kok sering banget cengeng banget, sensitif? Dan ketika aku mungkin kembali ke masa lalu, oh mungkin sering banget dulu ketika mau nangis, dan seperti layaknya kadang-kadang anak kecil bilang, jangan nangis, nangis terus, berhenti nangis, masuk kayak gitu aja nangis, cengeng. Jadi ketika aku ingin merasakan nangis atau merasakan sedih, oh kok malah aku dibilang malah harus berhenti gitu. Jadi lebih ke kita ngobrol ke dalam diri kita sendiri. Oh ternyata nggak apa-apa loh kalau misalnya kamu ingin melampiaskan perasaan kamu, kamu punya satu emosi, kalau feeling sensitif rasain aja, dan habis itu udah, ketika kamu udah hilang rasanya itu, balik lagi ke diri kamu lagi. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak hilang lagi, kamu kembali lagi, kamu ngobrol ke diri kamu waktu kecil, hey kamu tuh seorang yang kuat gitu loh. Kamu nangis nggak apa-apa, bukan berarti kamu seseorang yang lemah gitu. Jadi lebih ke inner child kita, balik lagi ke diri kita lagi, ke apa yang di dalam hati kecil kita yang mungkin pada saat itu kita tidak pernah, we don't realize, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya dari diri kita yang bisa membuat kita kuat, bukan dari sekitar kita atau orang-orang lain, tapi dari diri kita dulu. Betul. Gitu. Jadi Apalagi kadang sebagai seorang perempuan ya, Amy bisa dibilang dari kecil kita dididik, wah jangan nangis nih, harus kuat, perempuan tuh harus kuat gitu. Padahal sebenarnya seperti kata Amy, it's okay gitu, kalau kita sedih mengekspresikan. Laki pun juga nggak apa-apa menangis. Iya kan? Di sini nih. Ya, semua lagi pria-pria di sini nih dia sebenarnya udah nangis dengerin lagu aku kan, ya kan. Tadi udah di karaokein ya ampun. Nah Amy, akhirnya lagu ini selesai, itu berapa lama prosesnya? Aku sangat bersyukur sekali, prosesnya lumayan cepat ya. Jadi dari awal tahun workshop dengan Adhikara, kemudian juga dengan tim musisi yang kece-kece banget, salah satunya Mas Andre Dinoth dan Juli ya, pertengahan tahun udah masuk studio, dan menjelang akhir tahun rilis. Jadi benar-benar 1 tahun, dan itu benar really fresh. Seperti ini ya, fresh. Jadi it's very fresh, dan itu benar-benar yang dari 1 tahun 2022, ya ampun udah 2022 tahun kemarin loh ini. Dari awal sampai terakhir dia, jadi cuman kurang dari setahun prosesnya, dan tidak, yang namanya tidak berburu-buru. Alhamdulillah semua dilancarkan prosesnya. Jadi 2022 ya setahun ya, kurang lebih ya. Wah akhirnya benar-benar seperti melahirkan karya. Iya kan? 9 bulan ya. Iya, my God, brand new baby. Lebih dari 9. Tapi ini diperhatiin belum ada musik video ya, baru lirik video. Iya, itu salah satu aku bilang kayaknya sekarang rasain aja deh lagunya gitu, liriknya, dan aku bilang video lirik biar orang lebih fokus ke lagunya, dan tidak terbuai dengan visualnya. Tapi even though suatu hari pengen juga sih ada video klipnya. Jadi aku pengen kalau misalnya yang dengar gitu, Sobat Antara, mungkin ke YouTube-nya Amy Saras, dengerin aja sambil baca liriknya gitu, dan lebih mendapatkan dan merasakan apa yang aku rasain sih. Wow, gitu. Banyak juga nih ngeliat Instagramnya Amy Saras yang komen tadi kan, yang merasa benar-benar relate sama lagu ini.
Lagu yang sangat dalam, bahkan keluarga yang paling pertama denger Iya. lagu ini ya waktu itu. Mamaku nangis loh, hai mom. Dia diam-diam malu. Nah itu mama salah satunya, kalau itu nggak mau kelihatan nangis. Jadi Oke. dia suka tiba-tiba ngumpet kayak diam-diam dulu. Loh mama matanya merah, enggak gitu. Enggak, mama nggak nangis katanya gitu. Berarti reaksi orang-orang terdekat semuanya gimana, Amy, waktu mendengarkan single ini? Beda ya gitu. Yang pasti nomor pertama beda. Terus wow gitu. Akhirnya yang pasti lebih kayak gila kok gue ngerasain banget sih gitu kan, ngerasain banget apa yang lo rasain, semuanya pasti gitu. Jadi dan ya ampun, overall sih senang aja karena akhirnya aku mengeluarkan karya kembali gitu sih. Dan memang agian dari awal aku bilang aku pengen kali ini lirik Indonesia, lagu Indonesia, dan yang semua bisa mendengarkan. Dan ya itu pasti gila ini lagu bisa untuk semua umur gitu yang lagi melalui, ya itu aku bilang suka bagaimanapun interpretasinya itu universal sekali gitu kan untuk Lara, karena Lara itu kan bagian dari hidup kita juga, bahwa kita nggak selalu akan ada posisinya di atas terus gitu. Kita bisa merasakan ada momen yang kita di titik yang terbawa, like, terendah kan. Jadi aku senang mendapatkan dukungan yang ini kok siapa ini gitu kan, gitu. Kayak Tapi musisi baru loh kalau kita denger. Ini Masa? siapa ya? Iya. Baru dilihat ternyata ini adalah Amy Saras. Promo Amy, ini kan kita lihat juga Lara cocok banget kalau jadi sound TikTok ya. Jangan sekarang kan pada main TikTok. Itu kira-kira apa yang paling cocok? Apakah video-video masa kecil atau video-video sedih putus cinta? Menurut Amy kalau seandainya Lara menjadi soundtrack TikTok ya, digunakan sebagai background TikTok, apa yang cocok untuk kontennya? bener banget dari masa-masa kecil. Iya, masa-masa karena kecil ya. karena aku bilang ini kan lebih ke self love gitu. Karena kan aku pingin lagu tentang kasih sayang, tapi nggak harus kasih sayang atau cinta terhadap orang lain gitu. Aku bilang lebih ke, bukan maksud narsis juga, tapi tapi yang penting yang kita memang mencintai diri kita, kita senang dengan diri kita. Jadi aku bilang lebih ke ya dari kecil, dari foto dari kita kecil, atau mungkin foto kita waktu kita teenagers, atau ada masa-masa yang waktu itu mengingatkan kita pernah rasa lagi very low banget, lagi sedih, terus akhirnya happy lagi, terus sedih lagi. Jadi aku bilang cocok banget dengan tadi idenya Ovi yang masa kecil. Oke, luar biasa. Konten creator langsung backsound Lara Nggak apa. sebagai Makasih konten loh. baru ya kan? Duet aku juga nggak apa-apa juga loh itu. Ini nanti harus dilihat Iya. perform live-nya seorang Amy Saras seperti apa di single Lara. Mungkin nih pertanyaan yang bisa dibilang satu terakhir lah ya. Oke. 2023 adalah tahun yang baru juga, mengawali tahun juga dengan single Lara. Apakah nantinya akan ada project-project baru dari Amy, mungkin mini album Maunya project jadi apa? Apakah mini albumnya akan bernuansa pop ballad atau kembali lagi? bernuansanya itu surprise, tapi pengen banget ada EP atau mini album tentunya. EP dan mini album kita tunggu ya. Ya. Ini masih Januari. One of them, ya, ya masih kan? Januari, Masih Januari. ya. Mudah-mudahan loh. Kita doakan yang terbaik. Amy, boleh Terima mungkin kasih. sekalian di promote sosial media Oke. di mana bisa mendapatkan single Lara, mendengarkan langsung boleh. Oke, follow IG aku ya pasti @amy_saras untuk update, di mana aku juga suka repost lagu-lagu Lara aku. Bisa cek juga untuk lirik video aku di YouTube, di Amy Saras, dan di TikTok aku @amy.saras. Oke. Kalau misalnya mau duet, please duet sama aku, ada TikToknya. Terus kalau di Twitter aku @amy_saras, suka kalau misalnya ada quote-quote mencari kata mutiara atau motivasi, aku kadang-kadang suka cucut gitu, bercuap-cuap di situ. Jadi ya silakan follow semua. Betul. Follow dan selalu dukung Amy Saras. Yes, dan dengarkan Lara di semua streaming platform, Spotify, Apple, dan lain-lainnya. Waduh. Tag aku. Thank you. Thank you, kita yang thank you kasih. udah main ke antara sharing Terima banyak. kasih. Bisa membuat dia bisa dibilang seseorang yang mungkin sekarang lagi meniti karir. Ya. Siapa sangka kan bisa seperti Amy Oh dari my awalnya yes. di luar Punya. ke Indonesia, lalu akhirnya merilis single baru di tahun ini. Amin, yang penting punya harapan besar aja. Dan dalam diri komitmen. kita. Yes.
kutip sedikit komitmen. Komitmen ya, jangan ghosting. Oke. Hello. Kita nggak mau di ghosting karena sesuai janji kita akan langsung mendengarkan Amy Saras. Jadi Sobat Antara, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan obrolan seru di Berisik bersama Amy Saras. Jangan lupa untuk cari tahu program-program lainnya di portal Antara. Dan tanpa berlama-lama lagi Sobat Antara, ini dia Amy Saras, Lara. Mengapa rasa yang kukira telah sirna dari jiwaku yang sudah pulih dari harapan yang fana menghantuiku saat ini. Ku bisa memutar waktu, ku ingin bertemu dengan diriku yang dulu ingin ku sampaikan padanya. Tangis air mata datang dan amarah meraja. Jangan kau takut pada lara, karena segala rasa bisa kau cipta. Bila tangis air mata datang dan amarah meraja, jangan kau takut pada lara.